menjelaskan apa itu gerbang logika dan jenis-jenisnya. Gerbang logika adalah penyusunan elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar Boolean. Pada dasarnya, dalam ilmu elektronika, suatu masukan dalam dan keluaran dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan saklar. Ya. Jenis-jenis gerbang logika yaitu yang pertama ada gerbang logika N. Gerbang logika N adalah gerbang logika yang mempunyai masukan 2 atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika N, masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitupun sebaliknya. Jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Setiap gerbang pasti memiliki tabel kebenaran. Tabel kebenaran menunjukkan bahwa gerbang logika bisa diaktifkan atau tidak. Oleh karena itu, berdasarkan tabel kebenaran di atas, maka bisa dikatakan bahwa setiap hasil keluaran berupa angka 0 berarti gerbang logika N tidak bisa diaktifkan. Dari tabel kebenaran itu juga dapat disimpulkan bahwa gerbang logika hanya bisa terjadi jika masukan sama-sama angka 1. Jika masukan berupa angka 0 dan 0, gerbang logika N tidak bisa diaktifkan, dan jika masukan angka 1 dan 0, gerbang logika tidak bisa diaktifkan juga. Yang kedua yaitu gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja gerbang logika OR berupa dua masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran dan aktif juga. Keluaran akan aktif juga. Setiap dua masukan yang memiliki satu angka akan menghasilkan keluaran angka 1 juga. Angka 1 itu menandakan bahwa gerbang logika OR benar dan bisa diaktifkan. Namun, gerbang logika OR menjadi tidak aktif ketika salah satu masukannya berupa angka 0. Dengan kata lain, angka 0 pada gerbang logika OR akan menghasilkan keluaran yang tidak aktif atau tidak benar. Yang ketiga yaitu ada gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND adalah gabungan dari gerbang logika N dan gerbang logika NOT. Dari kedua gabungan logika itu, maka dapat dibaca menjadi NOT N, atau bisa disingkat menjadi NAND. Masukan berupa angka 1 dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 0. Sedangkan masukan angka 0 dengan angka 0 akan menghasilkan keluaran angka 1. Dapat dikatakan bahwa setiap hasil keluaran merupakan kebalikan dari hasil keluaran gerbang logika N. Oleh karena itu, gerbang logika NAND bisa dikatakan sebagai keluaran dari gerbang logika N yang dibalik atau dinegasi. Yang keempat yaitu ada gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR adalah gerbang logika gabungan dari gerbang logika OR dan gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR memiliki dua masukan dan satu keluaran. Masukan yang berupa angka 0 bertemu dengan angka 0 akan menghasilkan 1, sedangkan angka 1 bertemu dengan 1 akan menghasilkan keluaran 0. Hasil keluaran gerbang logika NOR berupa kebalikan dari keluaran yang berasal dari gerbang logika OR. Maka dari itu, gerbang logika NOR bisa dikatakan sebagai keluaran dari gerbang logika OR yang dibalik. Yang kelima itu gerbang logika XOR. Gerbang XOR adalah gabungan dari gerbang NOT, N, dan OR. Selain itu, ketiga gabungan tersebut, gerbang logika XOR juga bisa menggunakan gabungan gerbang logika yang lain, karena bisa bergabung oleh banyak gerbang logika. Maka gerbang logika XOR disebut juga sebagai gerbang eksklusif. Gerbang logika XOR memiliki tabel kebenaran yang menghasilkan keluaran berupa angka 1 sebanyak 2 kali dan keluaran angka 0 sebanyak 2 kali juga. Jika masukan berupa angka yang sama, maka akan menghasilkan 0. Sedangkan jika masukan berupa angka yang beda, maka hasilnya akan berupa 1. Oleh sebab itu, gerbang logika XOR akan mengeluarkan logika rendah jika kedua masukan memiliki karakteristik yang sama. Sementara itu, gerbang logika XOR akan mengeluarkan logika tinggi jika kedua masukan memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian yang keenam yaitu ada gerbang logika XNOR.
Gerbang logika XNOR adalah gabungan dari gerbang logika XOR dengan gerbang logika NOT. Dari gabungan logika tersebut, maka disingkat menjadi XOR atau Exclusive NOR. Tabel kebenaran gerbang logika XNOR menjelaskan bahwa masukan yang sama akan menghasilkan keluaran angka 1, sedangkan masukan yang berbeda akan menghasilkan keluaran berupa angka 0. Jadi bisa dikatakan bahwa tabel kebenaran XOR kebalikan dari tabel XOR. Gerbang logika XOR akan menghasilkan keluaran dengan logika tinggi jika kedua karakteristiknya sama. Sementara itu, keluaran logika akan rendah jika masukan pada gerbang logika XOR memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian yang ketujuh yaitu gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau kembali keadaan logika. Karena hal itulah maka gerbang logika ini dinamakan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT juga dikenal sebagai rangkaian inverter. Tabel kebenaran gerbang logika NOT menggambarkan bahwa masukan berupa angka 0 akan menghasilkan keluaran berupa angka 1. Dan jika masukan berupa angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 1. Berdasarkan dari tabel kebenaran, maka dapat dikatakan bahwa gerbang logika NOT cara pengoperasiannya terbalik. Meskipun pengoperasiannya terbalik, tetapi bentuk dan tingkat biner dalam operasional sinyal masukan dapat dipertahankan dengan baik. Ya, untuk selanjutnya itu fungsi-fungsi gerbang logika. Fungsi utama dari gerbang logika adalah untuk membentuk jalur digital agar semua komponen-komponen dapat saling berhubung dengan baik, sehingga suatu perangkat elektronik berjalan dengan baik juga. Selain itu, gerbang logika dapat berfungsi sebagai sistem untuk pemerintah atau menerjemahkan suatu perangkat. Sekian dari saya, terima kasih.